sehat luar biasa. Ya, baik. Izin mengingatkan Bapak untuk pemaparan materi nanti akan dilaksanakan selama 50 menit dan juga nantinya akan langsung ada sesi Q&A dari teman-teman yang mungkin tentu pasti nanti akan banyak sekali pertanyaan. Jadi untuk berikutnya untuk 50 menit pertama mengenai pemaparan materi, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin untuk share screen materinya ya. Baik, Bapak. Oke, eh, sebelumnya layarnya sudah terlihat ya. Ya, sudah sangat jelas, Bapak. Oke, suara saya juga jelas ya, tidak putus-putus. Nanti kalau misal ada suara yang kurang jelas atau bagaimana bisa langsung diinfokan saja ya. Baik, siap, Bapak. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman semuanya, adik-adik di Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang menjadi peserta pada acara alumni berbagi pada hari ini. Dan yang saya hormati kepada Bapak Helmi selaku perwakilan dari pimpinan fakultas. Terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk bisa berbagi kepada adik-adik mahasiswa. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman BEM selaku panitia dan juga BLM dari Fakultas Farmasi yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa menyampaikan atau sharing terkait dengan pengalaman di bidang farmasis veteriner khususnya. Oke, baik. Mungkin untuk menyingkat waktu kita bisa langsung ke materi saja. Jadi untuk pembahasan yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan farmasis dalam dunia veteriner, empowering animal health through pharmaceutical excellence. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini masih bingung ya atau banyak bertanya seperti tadi yang disampaikan oleh panitia atau ketua BEM tadi bahwa masih banyak pertanyaan nanti sebagai apoteker kita akan bekerja di bidang apa saja atau apa saja yang mungkin bisa kita jalankan sebagai apoteker yang mungkin selama ini hanya terbatas yang kita ketahui di apotek, kemudian di industri, ataupun di rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada banyak bidang-bidang lain yang mungkin masih belum banyak diketahui juga, yang sebenarnya bisa kita jajaki sebagai apoteker dan di mana bidang itu juga sebenarnya membutuhkan jasa atau kemampuan kita sebagai seorang farmasis di dalamnya. Nah, salah satunya adalah di dunia veteriner. Oke, sebelumnya izin untuk panitia ini waktunya 50 menit ya. Nanti kalau misalkan sudah mepet atau terlewat nanti mohon dapat diingatkan saja ya. Ya, baik, Bapak. Nanti akan kami Kemudian ingatkan melalui kolom chat. ya, baik. Kemudian untuk teman-teman peserta, jadi kan karena ini online ya, jadi agak susah sebenarnya untuk interaksi yang secara aktif karena memang ada keterbatasan jarak di antara kita. Tapi semoga dengan penyampaian secara virtual ini kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman juga saya harap bisa berpartisipasi aktif ya untuk bisa menyampaikan pendapat atau pengetahuan yang mungkin teman-teman ketahui. Jadi nanti ketika ada semacam diskusi, jadi teman-teman bisa langsung open mic atau raise up terlebih dahulu. Jadi untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Dan kalau misal
ada suara atau layarnya kurang jelas, nanti bisa diinformasikan secara langsung. Jadi tidak perlu menunggu atau ya, teman-teman kita sharing santai aja hari ini. Oke, ya. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan secara singkat bahwa saya ini alumni dari Farmasi Universitas Erlangga. Saya angkatan 2017. Untuk S1 berarti selesai di 2021. Kemudian saya masuk apoteker langsung di Universitas Erlangga juga tahun 2021 dengan tahun kelulusan di 2022. Jadi sampai saat ini kurang lebih sudah sekitar 3 tahun eh, sudah berpengalaman di pekerjaan di dunia khususnya di distribusi. Jadi untuk saat ini saya menjadi penanggung jawab teknis obat hewan di PT AMC di Indonesia dan juga sekaligus sebagai HSEQR spesialis di AMC di Indonesia. Dan mungkin untuk teman-teman yang bisa komunikasi dengan saya, mungkin nanti bisa menghubungi via LinkedIn. Saya juga lumayan aktif di LinkedIn, nanti bisa connect di sana, atau ada pertanyaan atau diskusi, nanti saya terbuka untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Misalnya ada yang ingin bertanya terkait dengan karir pet atau kemungkinan eh, seperti yang Pak Helmi tadi bilang bahwa bisa saja ini membuka peluang untuk karir atau pekerjaan, bidang pekerjaan yang untuk teman-teman nantinya. Tuh. Oke, kita langsung ke materi. Jadi, mungkin sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Jadi, teman-teman, kalau saya lihat di sini tadi sempat saya tanyakan juga ke teman-teman panitia untuk pesertanya memang beragam ya dari hampir semua semester, dari semester awal sampai ke akhir. Jadi, mungkin saya ingin bertanya konsep yang selalu diajarkan oleh Bapak Ibu dosen, saya masih ingat sampai sekarang dari dulu selalu disampaikan ketika kelas atau penyampaian materi, ada satu konsep yang harus kita pegang. Nah, sebenarnya tujuan kita sebagai seorang farmasis atau seorang apoteker itu untuk menjamin apa sih? Teman-teman mungkin ada yang ingin menjawab atau berpendapat terkait hal ini, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Panitia juga boleh. Jangan malu-malu ya. Salah nggak apa-apa. Daripada dibuka dong mic-nya. Jangan jangan ngomong aja. Aduh, saya nggak jadi mahasiswa dulu sih ini kayak gini. Nggak apa-apa. Yang mau siapa? Konsep. Nih dari kita bisa langsung dinyalakan untuk Ya, mic-nya. silahkan. Baik, izin untuk dari saya, setahu saya, farmasi itu menjamin keamanan, mutu, serta kualitas obat. Ya, oke. Terima kasih siapa Brigita atas jawabannya yang betul sekali ya. Jadi itu adalah konsep dasar yang mungkin teman-teman juga akan sering dengar ya selama di farmasi terkait dengan penjaminan eh, safety, efficacy dan di kita mengenal konsep itu. Dulu saya juga sering sekali disampaikan oleh Bapak Ibu dosen di kampus terkait dengan konsep ini. Jadi sebagai seorang farmasis, tujuan kita adalah untuk menjamin ketiga hal berikut terkait dengan safety atau keamanan, kemudian quality dari kualitas produknya, dan juga efficacy. Nah, konsep ini juga diterapkan dalam dunia kesehatan hewan karena tidak hanya di manusia kita menerapkan konsep ini. Jadi di dunia kesehatan hewan pun ini juga menjadi salah satu perhatian di mana ini untuk memastikan produk yang dihasilkan itu juga dapat memiliki efek keamanan, kemudian kualitas yang baik serta efektivitas yang baik karena di dunia hewan mungkin teman-teman juga pernah tahu istilah ini bahwa ada namanya animal welfare atau kesejahteraan hewan. Jadi kita sebagai manusia juga harus tetap aware dalam hal pengobatan atau perawatan hewan. Mungkin teman-teman di sini banyak atau ada yang punya hewan
kesayangan, hewan peliharaan, kucing, anjing, ya mungkin hewan ternak juga ada di rumah, sapi, kambing, dan ayam, dan lain sebagainya gitu. Jadi hewan pun itu juga bisa merasakan sakit dan rasa tidak nyaman ya teman-teman. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan dari kita sebagai farmasis juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Nah, oleh karena itu, kita sebagai farmasis di bidang veteriner tujuannya untuk memastikan produk yang kita buat memiliki ketiga konsep ini sehingga hewan yang akan kita berikan pengobatan, kita akan terapi atau menerima pengobatan yang kita siapkan itu bisa memiliki tingkat kesembuhan yang baik, kemudian tidak terjadi suatu efek samping yang merugikan dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebagai contoh, eh, mungkin teman-teman sebagai mahasiswa ya, apalagi di Surabaya, saya tahu ada banyak sekali jenis kuliner, tapi kayaknya teman-teman akan lebih banyak makan ayam ya, ayam-ayaman, ayam geprek, ayam penyet, bebek goreng, dan lain sebagainya. Nah, dari teman-teman mungkin bisa eh, penasaran gitu. Sebenarnya ayam ini gimana sih dipeliharanya oleh siapa dan lain sebagainya. Karena memang untuk hewan ternak khususnya ayam dan bebek seperti itu, nah, mereka kan biasanya peternaknya itu dalam jumlah banyak ya, dalam jumlah ribuan. Otomatis untuk menjaga kesehatan, maintenance dari kondisi ayam-ayam ini sampai umurnya cukup, kemudian kondisi fisiknya ideal untuk dijual, itu sangat susah sekali. Jadi teman-teman di peternakan yang menjalani peternakan ayam atau bebek khususnya. Jadi mereka akan memberikan vitamin, pakan yang sehat, vitamin yang sesuai, kemudian juga pengobatan yang memang dibutuhkan. Jadi bayangkan kalau misal pemberian obat di peternakan ayam ini tidak sesuai dengan aturan, khususnya penggunaan antibiotik. Jadi isu antibiotik ini sebenarnya tidak hanya di kita, di manusia, terkait dengan antimikrobial resisten pun ini ada isu di hewan-hewan karena biasanya di ayam peternakan atau peternakan ayam atau bebek itu masih ada banyak sekali eh, pelaku-pelaku atau oknum yang menyalahgunakan antibiotik dalam pengobatan atau pemberian kepada hewan. Jadi pemberian antibiotiknya itu tidak sesuai, yang mana dipakai setiap hari. Nah, sedangkan itu dilarang untuk digunakan karena antibiotik itu hanya digunakan untuk mengobati yang memang terjangkit penyakit seperti itu. Nah, kenapa ini akan beresiko kepada kita? Karena kita akan mengkonsumsi daging olahan dari ayam atau bebek tersebut. Jadi, kalau misal dari ayam-ayamnya masih ada residu antibiotik, masih banyak yang tersisa, tertinggal di dalam daging-dagingnya, nantinya kita akan konsumsi otomatis itu juga akan masuk ke tubuh kita yang nantinya akan mempengaruhi juga terhadap antimikrobial resisten di manusia. Jadi ada hubungan antara kehidupan di hewan ataupun di manusia seperti itu. Nah, oleh karena itu hal-hal semacam ini memang harus diregulasi ya. Jadi ada aturan yang mengatur bagaimana cara penggunaan obat terhadap hewan, pemberian antibiotiknya seperti apa. Nah, itu ada regulasi yang mengatur dan ya ini menjadi PR untuk di lapangan sebenarnya bagaimana cara penerapan atau pemberian informasi kepada para peternak sehingga mereka bisa tahu bagaimana sebenarnya cara pemberian obat yang baik kepada hewan. Seperti itu. Oke. Ini udah terlanjur ke sini, jadi eh saya tadinya mau tanya sebenarnya apa perbedaan obat hewan dan manusia, tapi kita langsung bahas saja. Jadi untuk apa sih perbedaan obat di manusia dan di hewan? Jadi yang pertama terkait tujuannya pasti untuk obat manusia akan digunakan oleh manusia untuk mencegah, mengobati, dan lain sebagainya. Kalau hewan
akan digunakan untuk hewan. Nah, hewan ini kan bermacam-macam, jadi jenis sasarannya pun berbeda. Jadi kalau untuk di obat manusia, kita manusia secara fisiologis semuanya sama. Jadi obat itu diproduksi untuk manusia bisa dikonsumsi oleh manusia yang lainnya. Nah, sedangkan di hewan ini mungkin teman-teman juga sudah tahu ada sangat banyak sekali spesies eh, dan memiliki sistem fisiologis tubuh yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak semua obat bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan tersebut. Jadi berbeda spesies, berbeda ras pun juga bisa memungkinkan obat itu tidak bisa digunakan oleh ras yang lain. Nah, kemudian secara standar pun kalau untuk di obat manusia kita punya standar namanya CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Dan teman-temannya ya, ada CPOTB dan lain sebagainya yang mana itu akan digunakan sebagai standar pembuatan untuk obat manusia. Nah, di obat hewan pun kita punya standarnya yaitu CPOHB, cara pembuatan obat hewan yang baik. Yang mungkin memang secara standar bisa dibilang masih di bawah standar dari CPOB seperti itu. Depan saya yakin ini juga akan terus berkembang ya. Jadi regulasi-regulasi akan terus berkembang lebih baik, memperhatikan aspek-aspek tadi yang saya sampaikan. Dan kemudian untuk secara formulasi dan dosis ini juga di manusia disesuaikan dengan rute dan dosis yang cocok untuk manusia di usia, berat badan atau luas permukaan tubuh seperti itu. Nah, untuk di hewan nanti disesuaikan dengan ukuran tubuh, kemudian metabolismenya, kemudian cara konsumsinya karena ada beberapa obat yang memang bisa dicampurkan ke pakan atau di air minum, bisa juga disuntik ataupun disemprot. Nah, secara regulasi dan izin edar untuk obat manusia ini diatur oleh BPOM ya, teman-teman. Jadi ya seperti yang kita ketahui, teman-teman juga sudah banyak terinformasi bahwa memang untuk obat hal-hal yang berkaitan dengan obat dan makanan itu semuanya diregulasi oleh BPOM. Dan untuk di obat hewan itu diregulasi oleh Kementan melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, yang terakhir ini terkait dengan keamanan pangan. Nah, di manusia kita tidak perlu memperhitungkan residu dalam hal tertentu ya. Misalnya untuk pengobatan yang biasa gitu ya, kita tidak perlu memperhitungkan residu kecuali memang ada pengobatan khusus yang perlu memperhitungkan residu untuk pengambilan dosis berikutnya dan lain sebagainya yaitu kondisi khusus. Nah, namun di hewan itu kita diregulasi untuk memperhatikan residu obat di produk pangan khususnya seperti tadi yang saya jelaskan di contoh sebelumnya di daging, telur, susu atau ikan. Jadi ketika teman-teman di peternakan itu memberikan obat terhadap hewan ternaknya, nah itu perlu dicek residu obatnya di dalam tubuh hewan-hewan tersebut masih ada residunya atau tidak. Jadi untuk memastikan memang ketika nanti hasil eh, produk pangan yang dihasilkan seperti daging, kemudian telur, ataupun daging ayam, itu sudah aman dari residu obat-obatan yang diberikan. Dan juga waktu henti obatnya. Tuh. Oke, kemudian selanjutnya eh, mungkin kalau untuk obat manusia, teman-teman sudah banyak yang tahu ya jenis atau ya kategori untuk obat manusia. Nah, di sini untuk obat hewan kita juga punya kategori atau klasifikasi tersendiri. Jadi sesuai dengan regulasi di Permentan Nomor 14 tahun 2017 itu untuk klasifikasi obat hewan kita ada 4 berdasarkan jenis sediaan. Itu ada biologik, farmasetik, kemudian obat alami. Nah, mungkin ini hal yang baru bagi teman-teman yang bagi teman-teman di sini khususnya yang masih semester awal atau di semester pertengahan karena memang regulasi ini saya juga pun baru saya dapatkan ketika sudah di dunia pekerjaan. Jadi ini informasi yang sangat bagus sekali untuk teman-teman ketahui. Jadi untuk di hewan ada 4 kategori ini. Sediaan biologik misalnya seperti vaksin,
kemudian antisera hasil rekayasa genetik, dan bahan diagnostik biologik. Nah, kemudian di kategori yang kedua ada farmasetik. Itu biasanya seperti vitamin, hormon, kemudian enzim, obat-obatan antibiotik, kemoterapi, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada premix. Nah, premix ini ada dua, ada feed aditif dan feed suplemen. Yang nantinya biasanya penggunaannya akan dicampur dengan pakan atau air minum. Nah, yang terakhir ada obat alami. Jadi di hewan pun kita punya kategori obat alami yang berasal dari bahan mineral atau sediaan galenik atau campuran dari tumbuhan atau bahan dari hewan itu sendiri. Kemudian berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, ini juga dikategorikan menjadi tiga seperti di obat manusia, ada obat keras, obat bebas terbatas, dan juga obat bebas. Ini nantinya yang akan ada di pasaran, jadi ada label-labelnya juga untuk obat-obat hewan yang sama seperti di obat manusia untuk membedakan kategorinya. Oke, selanjutnya ini untuk lingkup kerja farmasis veteriner ya. Ini secara gambaran ya teman-teman. Kursor saya kelihatan nggak ya? Terlihat. Oke, ya dari teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah proses rantai proses dari awal proses pembuatan, research dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa digunakan sampai ke end user di mana end usernya adalah hewan. Jadi ini untuk raw material, di sini prosesnya kita riset terlebih dahulu, product development, registrasi, kemudian diproduksi, kemudian didistribusikan, baru nanti masuk ke proses produksi untuk obat jadi atau finished good. Nanti juga mereka akan riset terlebih dahulu formulasinya seperti apa, product development, kemudian registrasi, diproduksi, didistribusi sampai akhirnya sampai ke peternakan di mana di situ ada teman-teman dari dokter hewan biasanya atau dari teman-teman kesehatan hewan yang lainnya. Ya, ini gambaran secara proses untuk pembuatan dan distribusi obat hewan. Nah, ini yang paling penting. Jadi, ini adalah hal yang teman-teman tanyakan mungkin selama ini. Jadi banyak yang masih belum tahu sebenarnya bisa nggak sih kita apoteker bekerja di dunia veteriner begitu, berkolaborasi dengan tim kesehatan di dunia veteriner yang lain. Apakah bisa? Nah, ini adalah peran dan peluang kita sebagai farmasis di bidang veteriner. Jadi yang pertama di industri. Di industri kita bisa bekerja sebagai formulasi dan R&D seperti layaknya di industri obat manusia, di industri obat hewan pun sama, ada posisi-posisi tersebut, yaitu untuk formulasi dan R&D, untuk product development, kemudian ada produksi dan juga quality control, quality assurance untuk memastikan kualitas obatnya sudah sesuai, dan ada posisi yang namanya registrasi produk atau kita biasanya kalau di bidang veteriner menyebutnya registration officer. Kalau di obat manusia biasanya nyebutnya regulatory affairs ya yang bertugas untuk meregistrasikan produk seperti itu. Nah, kemudian di bidang kedua yaitu di distributor. Nah, di distributor ini kita bertugas untuk menjamin kualitas produk. Bisa menjadi sebagai penanggung jawab teknis. Kemudian ada tim teknikal, biasanya mereka yang lebih ke product knowledge, kemudian sales, dan yang dapat menginformasikan terkait kepada customer seperti itu. Dan juga bisa sebagai registrasi produk atau registration officer juga di distributor karena di distributor pun kita ada beberapa yang melakukan registrasi produk untuk produk-produk khususnya yang produk import seperti itu.
Nah, kemudian di bidang pemerintahan, misalnya ada di penyusun regulasi, bisa di Kementerian Peternakan, atau juga bisa di Dinas Peternakan, bisa dalam proses pengawasan dan pelayanan dalam pemberian obat kepada hewan, kesehatan hewan, dan lain sebagainya. Kita bisa jadi salah satu tim dari situ. Dan juga ada namanya pengujian mutu dan sertifikasi produk atau BBPMSOH, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Nah, jadi kalau di obat manusia kita taunya ada BPOM gitu untuk kita registrasi produk untuk mendaftarkan produk kita, kita setor dokumen data-data produk yang akan kita daftarkan sehingga nanti akan terbit NIE atau nomor izin edar itu kita submit ke BPOM. Nah, kalau di obat hewan itu namanya BBPMSOH. Nah, ini ada di lokasinya di Bogor ya. Jadi nanti kita akan submit ke mereka dokumen dan mereka akan testing juga terkait dengan sampel yang kita berikan apakah aman dan lain sebagainya sampai akhirnya nanti kita bisa dapat nomor registrasi atau nomor izin edarnya. Jadi kita biasanya kalau di veteriner lebih familiar ke BBPMSOH gitu. Nah, kemudian selanjutnya di lembaga riset seperti di BRIN, Pusvetma yang ada di Surabaya ataupun pusat riset di universitas yaitu untuk inovasi vaksin hewan, kemudian inovasi obat hewan, suplemen dan kesehatan hewan. Jadi kita sebagai farmasis juga bisa jadi researcher di sini. Jadi bagi teman-teman yang eh, hobi atau ketertarikannya lebih ke proses riset, pencarian data, data-data ilmiah dan lain sebagainya untuk membuat produk inovasi terbaru yang masih belum ada sebelum-sebelumnya. Nah, nanti bisa di bagian ini. Jadi nanti teman-teman bisa di bidang atau lembaga riset. Selanjutnya juga ada di klinik dan rumah sakit hewan. Nah, ini UNER juga kebetulan punya rumah sakit hewan ya di Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi kita sebagai farmasis juga bisa bekerja atau berkarir di bidang ini. Namun untuk saat ini memang saya rasa masih belum terlalu banyak ya teman-teman apoteker yang ada di bidang ini. Tapi untuk ke depan ini merupakan peluang yang besar untuk teman-teman apoteker atau farmasis. Jadi di bidang kesehatan hewan ini masih sangat banyak kompetensi kita sebagai apoteker, khususnya dalam bidang eh, farmakoterapi dan lain sebagainya. Karena kan yang lebih banyak mengetahui terhadap proses obat di dalam tubuh, farmakodinamik, farmakokinetik itu adalah kita sebagai apoteker. Jadi teman-teman harus banyak ilmu dan pengetahuan dalam bidang itu karena ke depan saya rasa untuk di dunia veteriner juga akan sangat besar kemungkinan membutuhkan kompetensi kita sebagai apoteker. Seperti itu. Kemudian di akademik sebagai akademisi bisa menjadi pengajar ataupun peneliti di institusi pendidikan tinggi, misalnya jadi dosen. Nah, nanti kalau mau jadi dosen, teman-teman harus S2 dulu nanti. Jadi ambil mata kuliah atau jurusan yang memang eh, sesuai dengan apa yang diinginkan untuk menjadi pengajar, khususnya di lingkup farmasi veteriner atau kesehatan hewan. Nah, selanjutnya bisa juga kita jadi eh, kewirausahaan di bidang kewirausahaan. Kita bisa membuka sendiri kalau misal modalnya sudah ada ya nanti kita kembangkan usaha mandiri, misalnya seperti toko obat hewan, apotek veteriner, kemudian ya yang lain-lainnya yang bisa kita jadikan sebagai bentuk wirausaha. Nah, mungkin teman-teman juga belum banyak tahu ya terkait dengan apotek veteriner. Jadi kita di Indonesia memang saat ini masih belum banyak untuk apotek veteriner. Yang saya tahu apotek veteriner pertama itu ada di UGM, di Fakultas Kedokteran Hewan UGM yang bekerja sama dengan
Fakultas Farmasi di UGM. Jadi di ada terbuka apotek veteriner yang memang khusus untuk obat hewan. Jadi di sana memang fokusnya terkait dengan penyediaan untuk produk-produk yang akan digunakan oleh hewan, entah hewan peliharaan atau hewan ternak dan lain sebagainya. Nah, ke depan saya rasa ini juga menjadi peluang yang sangat besar untuk kita sebagai apoteker untuk menekuni di bidang di bidang apotek veteriner ini karena masih belum banyak jadi otomatis saingannya juga tidak begitu ketat seperti itu. Nah, kemudian di lembaga internasional misalnya jadi teman-teman bisa bekerja di skala internasional di WOAH, kemudian FAO atau di multinational company yang memang bergerak di bidang obat hewan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, jadi dari beberapa peran atau peluang yang tadi saya sampaikan, nah, salah satu peran dalam farmasis veteriner itu adalah menjadi penanggung jawab teknis obat hewan. Seperti saya saat ini menjadi penanggung jawab teknis obat hewan di PT AMC di Indonesia, yang mana kami bergerak sebagai distributor bahan baku untuk obat hewan. Nah, jadi ada banyak bidang sebenarnya yang membutuhkan peran dari PJTOH ini atau penanggung jawab teknis obat hewan. Nah, siapa sih yang bisa jadi penanggung jawab teknis obat hewan? Nah, di sini di regulasi itu disebutkan yaitu tenaga teknis WNI yang memiliki izin praktek. Nah, izin praktek tapi ada SIP, kalau di farmasi kita ada SIPA sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi bisa diisi oleh dokter hewan, kemudian nah, di sini ada apoteker. Ini berarti salah satu peluang kita juga veteriner untuk menjadi penanggung jawab teknis obat hewan. Kemudian ada paramedik veteriner atau asisten apoteker. Nantinya kita akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan mulai dari pembuatan, kemudian pemasukan, pengeluaran, distribusi, dan juga penjualan obat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk saat ini, mungkin ini sekedar informasi ya untuk teman-teman. Jadi kalau kita praktik di apotek, rumah sakit, di klinik, di distributor, atau di PBF, itu kita apoteker harus membuat namanya SIPA, Surat Izin Praktik Apoteker. Nah, untuk di bidang farmasi veteriner, saat ini itu SIPA kita masih belum dibutuhkan karena memang secara regulasi masih belum diwajibkan untuk memiliki SIPA. Jadi, untuk saat ini yang menjadi persyaratan adalah STRA yang masih aktif dan ijazah profesi. Nah, dari situ kita bisa mendaftar sebagai penanggung jawab teknis obat hewan. Nah, untuk SIPA sendiri sebenarnya ini sudah dalam proses pembahasan ya oleh IAI dengan ASOHI atau itu semacam asosiasi untuk obat hewan di Indonesia. Jadi nanti ke depan mungkin juga akan ada namanya SIPA untuk di bidang farmasis veteriner seperti itu. Oke, kita udah tahu nih sebagai PJTOH atau penanggung jawab teknis obat hewan. Nah, apa aja tugasnya sebagai penanggung jawab teknis obat hewan itu? Nah, di sini ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang kita emban sebagai penanggung jawab teknis obat hewan. Nah, ini saya dapat ketika saya mengikuti pelatihan PJTOH eh, di Bogor yang sebelumnya. Jadi yang pertama adalah memberikan informasi peraturan perundangan obat hewan kepada direktur perusahaan. Nah, jadi sama halnya dengan apoteker penanggung jawab di bidang-bidang lainnya. Jadi kita harus update terkait dengan regulasi. Mungkin teman-teman di sini sebagai mahasiswa agak pusing ya sebenarnya terkait dengan regulasi ini. Kayak banyak banget peraturan yang harus kita ketahui di bidang farmasi. Oh, peraturan PP 51 lah, PP ini atau per BPOM nomor sekian, tahun sekian. Banyak sekali memang regulasi yang ada di Indonesia dan memang kita harus ketahui gitu ya. Dulu sama, saya juga sebagai
mahasiswa merasa agak kesulitan juga sebenarnya untuk bisa mengetahui semua regulasi-regulasi tersebut. Tapi ketika sudah ada di dunia pekerjaan dan sebagai penanggung jawab atau APJ atau PJTOH, mau tidak mau memang kita harus eh, mengetahui terkait dengan regulasi tersebut karena itu akan erat kaitannya dengan apa yang akan kita ambil untuk sebagai decision maker untuk mengambil keputusan terhadap hal-hal yang mungkin memang perlu dipertimbangkan oleh seorang apoteker penanggung jawab atau penanggung jawab teknis. Jadi teman-teman di sini harus mulai familiar dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan saran dan pertimbangan teknis yang berhubungan dengan farmakodinamik, farmakokinetik, farmakoterapi, toksikologi, dan imunologi. Nah, ini teman-teman semuanya saya rasa akan mendapatkan materi ini selama perkuliahan dan ya harapannya teman-teman semua ini bisa mengetahui atau paham dengan proses ini karena memang ini adalah kompetensi kita sebagai apoteker gitu. Kita akan lebih banyak tahu terkait dengan farmakodinamik, farmakokinetik, farmakoterapi dibandingkan dengan teman-teman di misalnya di kedokteran ya. Mungkin nanti akan ada diskusi ya antara masing-masing profesi gitu. Kita akan diskusi dengan dokter hewan gitu kalau di bidang farmasis veteriner, kalaupun di manusia ya kita akan banyak berdiskusi dengan dokter seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mempersiapkan kelengkapan dokumen izin usaha dan pendokumen pendaftaran. Nah, jadi kita sebagai PJTOH juga bertanggung jawab untuk hal penyiapan dokumen administratif untuk pendaftaran, misalnya pendaftaran usaha, kemudian pendaftaran obat hewan. Nah, di situ kita yang bertanggung jawab untuk memprovide itu untuk disubmit ke badan regulasi. Dan kemudian menyetujui penyediaan dan peredaran obat hewan sesuai dengan undang-undang dan atau menolak apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kita sebagai apoteker itu harus memiliki rasa integritas, kemudian tanggung jawab yang diemban itu cukup besar. Jadi kita punya power untuk menyetujui atau menolak kalau misal memang ada produk yang tidak sesuai dengan eh, peraturan perundang-undangan gitu. Jadi ketika ada obat yang akan dijual misalnya, tapi belum memiliki nomor registrasi, nah kita sebagai PJTOH wajib menolak seperti itu karena hal itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya rasa teman-teman tidak perlu takut ya untuk menyampaikan kalau misal memang ada hal yang tidak sesuai dengan regulasi ya, teman-teman harus berani untuk menyampaikan itu kepada manajemen begitu misalnya. Jadi sehingga eh, perusahaan juga tidak terancam dengan hal-hal atau keputusan yang akan diambil. Jadi kita bisa menyampaikan resiko-resiko apa saja yang akan terjadi kalau misal keputusan tersebut diambil atau disetujui untuk diedarkan. Kemudian ini yang kelima menolak penyediaan dan peredaran obat hewan ilegal. Ya, seperti yang tadi. Kemudian bertanggung jawab juga memberikan pertimbangan teknis. Kemudian ada pelaporan, laporan tertulis tentang penyediaan dan peredaran. Kemudian evaluasi terhadap khasiat dan keamanan, serta efek samping obat hewan yang dipasarkan di lapangan. Nah, kita sebagai PJTOH ini bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan, mulai dari proses produksi, kalau misal di bidang industri ya dari proses produksi sampai rilis produk, kalau di distribusi mulai dari proses impor atau proses pemasukan barang sampai ke pengeluaran barang. Nah, itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan memang produk yang kita buat, kita edarkan itu sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku, seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah tahu di masing-masing sektor
Nah, di sini kebutuhan PJTOH pada setiap sektor saya coba jelaskan. Jadi kalau untuk di produsen atau industri obat hewan dan apotek veteriner itu harus ada PJTOH yang mana PJTOH ini harus dari dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap. Jadi harus ada dua PJTOH-nya, ada yang dokter hewan dan apoteker. Nah, untuk diimportir, eksportir, dan distributor itu bisa dari dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap. Jadi kalau untuk di bidang yang saya tekuni sebagai distributor itu hanya boleh satu. Jadi antara dokter hewan atau apoteker yang menjadi PJTOH. Nah, nanti bagian-bagian yang lainnya tidak wajib sebagai PJTOH seperti itu. Nah, ini yang ketiga ada depo, pet shop, poultry shop. Ini dokter hewan atau apoteker ataupun eh, dan paramedik veteriner atau asisten apoteker yang bekerja tetap. Jadi harus ada supportingnya. Jadi kalau di apotek ya harus ada asisten apoteker seperti itu. Nah, untuk obat hewan harus dari paramedik veteriner atau asisten apoteker yang bekerja tidak tetap boleh. Nah, untuk di sektor pemerintahan, lembaga riset, kemudian akademik, dan lembaga internasional, ini tidak membutuhkan eh, bagian sebagai PJTOH. Jadi PJTOH itu semacam apa ya, posisi yang memang harus tersertifikasi atau memiliki izin khusus gitu ya, seperti apoteker penanggung jawab gitu ya. Kita harus ada semacam sertifikasinya terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar yang diambil ketika saya training sebagai PJTOH di Bogor. Ini di tahun ini, yang atas ini, yang tadi di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Nah, jadi kita sempat ada kunjungan juga ke BBPMSOH yang ada di Bogor dan di sana pun juga ada seorang apoteker, ada bapak ibu apoteker ada lumayan banyak sebagai tim pengujian mutu untuk produk-produk hewan yang akan dijual atau didistribusikan di Indonesia. Nah, kemudian eh, selanjutnya terkait dengan kompetensi farmasis veteriner. Apa saja sih yang harus kita miliki ya? Yang pertama pasti harus punya pengetahuan terlebih dahulu. Jadi kita memahami konsep dasarnya seperti apa sebagai apoteker. Ya, yang teman-teman pelajari semuanya di kampus itu adalah pengetahuan atau konsep yang harus teman-teman pahami sebagai apoteker. Ada farmakologi, toksikologi hewan, kemudian terkait dengan regulasi obat hewan, dan juga lain-lainnya yang harus teman-teman ketahui. Nah, kemudian ada keterampilan. Jadi, selain pengetahuan, teman-teman juga harus punya keterampilan ya untuk bisa praktik di lapangan, misalnya kalau di pelayanan menghitung dosis antar spesies, karena kan tadi yang saya sebutkan masing-masing spesies itu bisa saja eh, bentuk sediaannya berbeda, dosisnya berbeda, karena memang kondisi fisiologisnya berbeda. Dan kemudian terkait dengan pengawasan mutu obat, misal di industri, bagian QA, atau di distribusi, itu kita harus punya keterampilan untuk terkait dengan pengawasan mutu obat apa saja yang harus kita cek. Misal dari segi penyimpanan, oh kita tahu penyimpanan obat itu dipengaruhi oleh apa saja, dipengaruhi oleh suhu, kemudian RH. Nah, itu yang menjadi critical point yang harus diperhatikan. Kemudian mengelola penyimpanan dan distribusi yang baik. Selanjutnya, nah ini pelatihan. Jadi khusus untuk menjadi seorang PJTOH, kita diwajibkan untuk mengikuti pelatihan sebagai PJTOH. Nah, pelatihan ini biasanya dilaksanakan oleh ASOHI atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia yang bekerja sama dengan Kementan, jadi Kementerian Pertanian. Jadi nanti akan ada training seperti yang tadi kita akan dikasih tahu apa tugas dan tanggung jawabnya, kemudian regulasi di bidang
obat hewan ini ada apa saja, bagaimana cara mendaftarkan produk, kemudian eh, untuk regulasi penggunaan obat hewan di peternakan seperti apa. Nanti akan di training di pelatihan PJTOH tersebut. Kemudian pelatihan-pelatihan yang lain misalnya terkait dengan quality management system itu akan menjadi nilai tambah kepada teman-teman khususnya yang ingin berkarir di bidang farmasis veteriner misalnya di multinational company. Nah, itu akan menjadi nilai tambah bagi teman-teman sendiri. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah sikap dan etika. Jadi, kita sebagai apoteker juga harus bisa memiliki kerjasama interprofesional yang baik, yang bisa bekerja sama dengan teman-teman di bidang yang lainnya, kemudian bisa memiliki pemikiran yang kritis, inovatif, dan komunikatif. Jadi, benar seperti yang Pak Helmi tadi sampaikan bahwa memang secara pengetahuan kita sebagai apoteker itu memang wajib memiliki pengetahuan, tapi hal yang tidak kalah penting adalah skill di mana kita harus memiliki eh, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk berkomunikasi yang baik secara tim atau bekerja secara sendiri pun itu kita harus memiliki skill tersebut karena memang di dunia pekerjaan kita akan sangat banyak bersinggungan dengan eh, departemen atau pihak-pihak yang lain yang di luar dari keprofesian kita sendiri gitu. Jadi bisa saja berkomunikasi dengan dokter, komunikasi dengan sales, komunikasi dengan tim produksi dan lain sebagainya begitu. Jadi teman-teman selama di masa perkuliahan ini eh, saya rasa waktunya yang sangat tepat sekali ya untuk bisa menggali itu semua, bisa mengasah eh, hal-hal tersebut selama masa perkuliahan. Dan dulu Bapak Ibu dosen pun mengatakan eh, sebagai mahasiswa kalian memang waktunya untuk salah gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misal kalian salah karena kalian masih mahasiswa, masih harus diajari, masih harus belajar lagi apa yang harusnya yang diperbaiki. Jadi ketika sudah bekerja itu sudah menjadi hal yang bisa dibilang ya jangan sampai itu terjadi gitu karena kesalahan yang muncul karena ketidaktahuan kita atau kekeliruan kita dalam mengambil keputusan itu dampaknya akan sangat besar gitu misalnya di pelayanan salah resep, salah dosis itu akan dampaknya sangat besar gitu terhadap pasien ataupun di industri salah ngitung otomatis proses produksinya terganggu, banyak yang harus diulang dari awal dan itu kan ada biayanya begitu. Jadi memang sebagai mahasiswa saya rasa teman-teman harus banyak dan berani untuk bertanya kalaupun salah atau dan lain sebagainya itu masih diperbolehkan gitu sebagai mahasiswa. Dan ya banyak-banyak beraktivitas sosial misalnya ikut organisasi, kemudian ikut acara atau perlombaan dan lain sebagainya yaitu harus dilaksanakan dan diseimbangkan dengan proses akademik di dunia perkuliahan. Oke, ini kolaborasi. Ini kolaborasi farmasis dengan dokter hewan. Ya, secara umum mungkin sebagai farmasis kita akan fokus terhadap mutu produk, distribusi, farmakologi. Nah, untuk dokter hewan mungkin yang teman-teman ketahui akan banyak fokus ke proses diagnosis dan juga terapi untuk hewan itu sendiri. Nah, namun di bidang-bidang lainnya itu kita juga bisa berkolaborasi misalnya di dunia industri obat hewan jadi kita sebagai farmasis dan dokter hewan ini dapat berkolaborasi dalam proses riset dalam produk development bagaimana cara membuat produk yang berkualitas sesuai dengan
kebutuhan di lapangan. Misalnya hewan di Indonesia, oh banyaknya hewannya seperti ini, jadi kita akan membuat produk yang seperti apa yang sesuai. Kemudian di dalam dunia distribusi pun kita juga ada kolaborasi, misalnya tim dokter hewan bisa menjadi tim teknikal atau tim sales yang nantinya akan lebih banyak berkomunikasi dengan customer. Nah, kita sebagai farmasis nanti akan membantu mereka dalam proses operasional untuk proses distribusinya. Jadi kita pastikan proses distribusinya sesuai, kondisinya sesuai, sehingga produk yang kita kirim atau kita distribusikan itu kondisi, kualitas itu masih tetap terjaga. Nah, ini tantangan sebenarnya dan arah pengembangan ke depannya. Saya rasa saat ini juga masih tidak terlalu banyak teman-teman farmasis yang menekuni di bidang veteriner dan kemudian ke depan saya rasa ini akan menjadi peluang yang cukup besar ya untuk teman-teman apoteker dan minimnya kolaborasi lintas profesi karena ya tadi kita masih belum banyak di bidang veteriner, kemudian masih banyak beredar pun produk-produk ilegal, kemudian penggunaan antibiotik tanpa resep untuk hewan. Dan juga sebenarnya masih ada peluang besar juga di masa depan untuk di bidang riset, khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan produk, kemudian di bidang kebijakan masih banyak yang perlu dibenahi terkait dengan eh, proses di obat hewan itu sendiri dan juga di bidang distribusi. Oke, ini terakhir ya teman-teman, kita coba diskusi sebentar. Jadi di lapangan itu masih banyak sekali penjualan obat hewan ilegal. Banyak ini salah beberapa berita. Kemudian ada peredaran obat hewan ilegal di Snakeswan, Jajaki Sweeping. Nah, ini gimana peran kita sebagai farmasis di bidang veteriner? Ya, ini kita melakukan verifikasi nomor izin edar obat. Jadi kita berhak untuk menolak kalau misal produk tersebut belum terregistrasi. Kemudian mengawasi rantai pasok, kita pastikan produk yang kita distribusikan itu memang berasal dari produsen yang sudah terregistrasi produknya. Kemudian kita juga bisa melaporkan penjualan obat ilegal kepada stakeholder terkait dan juga bisa mengedukasi para penjual terkait dengan risiko pembelian obat hewan ilegal dan juga berkolaborasi atau berkoordinasi dengan regulator untuk meningkatkan pengawasan dan peredaran obat hewan. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah AMR atau antimicrobial resistant. Nah, seperti yang tadi di awal saya sampaikan terkait penggunaan antibiotik di ayam, kemudian bebek dan lain sebagainya. Jadi kita harus eh, bisa memberikan edukasi ya kepada teman-teman di peternakan bagaimana regulasi yang sesuai untuk penggunaan antibiotik seperti itu. Bisa membuat SOP penggunaan obat. Jadi nanti di peternakan mereka sudah bisa tahu, oh kapan harus pakai antibiotik, kapan tidak boleh seperti itu. Karena resikonya nanti akan juga terdampak pada kesehatan kita sebagai manusia yang mengkonsumsi produk-produk hasil dari hewan tersebut. Nah, ini untuk di distribusi, misalnya di cold chain produk, produk rantai dingin ya, kita harus pastikan ada SOP terkait dengan pengiriman yang memadai, kemudian validasi pengirimannya juga kita lakukan untuk menentukan packing atau jumlah ice box yang digunakan untuk mengcover pengiriman vaksin itu sendiri. Kemudian juga perlu melatih personil terkait untuk handling produk vaksin rantai dingin. Oke, ini waktunya sudah selesai. Ini sudah slide terakhir. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktu dan kesempatannya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan
proses tanya jawab atau diskusi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Wah, banyak sekali ya informasi yang tentunya di sini saya sendiri yang merupakan mahasiswa semester 7 tuh baru mendapatkan pada pertemuan kali ini. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand dan juga disebutkan nama dan juga langsung pertanyaannya. Oke, yuk teman-teman, waktunya di sini juga terus berjalan. Bisa langsung saja untuk raise hand kalau semisal ada pertanyaan. Pasti banyak dong pertanyaan.